masuk dalam belajar, kita berdoa sebentar. Ketua kelas silakan berdoa. Dimulai. Tadi ketua kelas sudah membacakan doa, semoga selalu diberi kelancaran bagi kita dalam menuntut ilmu. Masih semangat? Masih semangat? Saat saya katakan semangat pagi, lengkap dengan gerakannya. Semangat pagi, 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 pagi 3 kali, ya. 1, 2, 3. Semangat pagi, 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 pagi. Ada yang belum bergabung dengan kita hari ini? Ada yang belum bergabung? Hadir semua? Iya. Hadir semua? Iya. Nanti kita absenkan. Asmaul Husna. Asmaul Husna ya? Amira Sylvia, Ashifa, Fatimah, Fatahila, Muhammad Kais, Muhammad Alwi, Jundi, Faza Ashura. Ini berarti ada semua ya. Masih ingat kesepakatan kelas kita kemarin? Masih ingat berapa poin? Pertama, bersih. Coba lihat di sekelilingnya, sudah bersih. Coba lihat. Nah. Kedua, rapi. Coba berdiri semua. Coba lihat masing-masing sudah rapi atau belum? Sudah, kalau sudah si notice dulu. Yang ketiga bertanya, Fatimah boleh bilang apa? Jangan tidur di kelas saat pembelajaran. Dan yang terakhir adalah yang tepat waktu, jangan terlambat. 4 poin itu kira-kira sudah terpenuhi belum? Nah, sudah. Kalau sudah, baru kita masuk dalam pembelajaran. Nah, sebagai siswa yang baik, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara, mari sama-sama kita menyanyikan
lagu Ganda Pancasila. Siapa yang mau pimpin? Oke, Pak Imam maju depan. Ikuti Fatimah. 1, 2, 3. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, raja adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Mas, silakan. Nah, sebelum kita masuk dalam pelajaran hari ini, kita terlebih dahulu review pelajaran yang minggu lalu. Siapa yang masih ingat pelajaran yang minggu lalu terkait dengan apa? Itu tadi apa? Tentang pemasaran. Masih ingat apa itu definisi dari pemasaran? Pak, sampaikan apa? Pemasaran itu apa? Pemasaran adalah memasarkan suatu produk dan jasa kepada konsumen dengan mengharapkan keuntungan dan memuaskan konsumen. Tepat sekali yang dikatakan oleh Davini bahwa pemasaran adalah suatu aktivitas ataupun kegiatan untuk memasarkan produk kepada konsumen ataupun pelanggan dengan mengharapkan keuntungan dan memuaskan konsumen. Nah, jadi beda dia dengan penjualan. Ada yang bertanya tentang pemasaran. Jadi jangan dianggapkan bahwa pemasaran itu sama dengan penjualan. Ada yang mau bertanya? Sebelum kita masuk dalam materi yang sekarang, ada? Sudah clear? Dan ini ada yang mau ditanyakan? Ada? Gak ada? Saya ulangi bahwa pemasaran itu beda dengan penjualan. Kalau pemasaran adalah suatu kegiatan ataupun aktivitas untuk menjual barang, produk ataupun jasa kepada konsumen dengan mengharapkan keuntungan dan memuaskan konsumen. Kalau penjualan suatu kegiatan ataupun aktivitas menjualkan barang atau produk beserta jasa kepada konsumen hanya dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dia tidak memikirkan masalah kepuasan daripada konsumen. Jadi jelas ya, berbeda antara pemasaran dan penjualan. Oke. Pada hari ini berarti kita masuk ke dalam proses pembelajaran, yaitu tentang perkembangan dari pemasaran. Di pemasaran itu nantinya ada 5 sampai 5. Ya, ada pemasaran 1.0 ataupun 1.0 sampai dengan dia kepada pemasaran 5.0 ataupun sering disebut dengan 5.0. Nanti kita akan belajar. Ada pertanyaan pemantik. Apakah pemasaran itu penting? Siapa bisa jawab? Lagi hand. Angkat tangan. Angkat tangan, siapa bisa jawab? Apakah pemasaran itu penting? Ayo cepat. Menurut kalian penting? Menurut Davini gimana? Penting? Pemasaran itu penting. Kenapa? Kenapa pemasaran itu penting? Ya, penting. Pemasaran sangat penting. Pemasaran membantu bisnis terhubung dengan pelanggan, membangun kesadaran yang baik, meningkatkan penjualan, dan mencapai tujuan bisnis secara keseluruhan. Tanpa pemasaran, bisnis akan kesulitan. Jadi pemasaran itu sangatlah penting bagi sebuah perusahaan. Kenapa? Dengan adanya pemasaran, suatu perusahaan itu bisa meningkatkan income.
dapat meningkatkan pendapatan, dapat meningkatkan keuntungan. Kenapa? Karena dalam pemasaran itu ada bermacam metode mereka promosi kepada pelanggan supaya mereka menarik terhadap produk yang kita tawarkan. Jadi pemasaran itu sangatlah penting. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti saya akan tampilkan dua video. Diharapkan dengan menonton video tersebut, peserta didik mampu memahami dan menganalisis perkembangan pemasaran mulai dari konvensional biasanya disebut dengan tradisional, sampai dengan penerapan teknologi yang modern, mulai dari pemasaran era 1.0 1.0 sampai dengan 5.0 5.0. Nanti fokus setelah lihat di slide PPT ini ada tayangan nanti videonya, diharapkan kepada siswa bisa mampu untuk menganalisis dan memahami apa yang disampaikan dalam video tersebut. Nantinya dalam pembelajaran kita hari ini ada 3 penilaian. Pertama penilaian sikap, kemudian penilaian keterampilan. Di sini nanti ada diskusi setelah melihat video yang kita tayangkan. Diskusi, pecahkan masalah bersama kelompoknya, kemudian kita presentasi. Harap kerjasama kelompoknya nanti, jangan satu orang yang kerjakan, tapi kerjakannya adalah kelompok. Kemudian yang ketiga, ada penilaian pengetahuan, ada post test kita. Saya mau lihat sejauh mana kalian memahami pelajaran kita hari ini. Kita masuk ke materi. Pengertian daripada pemasaran era 1.0 adalah konsep dan pemikiran berlandaskan pada pendekatan rasional marketing. Pemasaran era 1.0 berfokus pada produk dengan perusahaan membuat produk atau layanan yang terbaik dan menjualnya kepada pelanggan. Pemasaran era 2.0 adalah energi perusahaan, suatu perusahaan dalam ekonomi baru dengan memakai suatu persamaan yang begitu sederhana. Pemasaran era 2.0 berorientasi pada pelanggan dengan perusahaan memperhatikan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Kalau pemasaran era 1.0 dia lebih berorientasi kepada produk, tapi kalau pemasaran 2.0 dia lebih berorientasi kepada pelanggan. Jadi jelas dia berbeda antara pemasaran era 1.0 dengan pemasaran 2.0. Pemasaran era 3.0 atau 3.0 adalah suatu konsep pemasaran yang berlandaskan pada pendekatan human spirit marketing. Pemasaran era 3.0 berfokus pada manusia dengan perusahaan menangkap dari pelanggan dan memperhatikan dampak bisnis terhadap lingkungan sekitar dan komunitas sosial. Sementara era pemasaran 4.0 itu adalah pendekatan pemasaran yang menggabungkan komunikasi online dan offline antara bisnis dan konsumen. Dan sementara dari pemasaran 5.0 itu sendiri adalah penerapan teknologi milik manusia untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan dan menambah nilai dalam sebuah perjalanan konsumen. Nah, itu adalah tahap perkembangan daripada pemasaran ada di.
Berikut kita tayangkan video, mohon lihat sama fokus karena nanti berdasarkan video tersebut kita akan membuat diskusi. Masih bingung bedanya marketing 1.0 sampai 4.0? Saya coba jelaskan di video singkat ini beserta contohnya ya. Pertama, marketing 1.0 ini adalah pemasaran klasik yang fokusnya pada produk. Pada saat itu ini lebih fokusnya itu pada membuat sepatu yang berkualitas dan menggunakan iklan seperti surat kabar, TV, promosinya lebih fokus pada menjelaskan fitur produknya, benefit produknya, gitu ya. Terus kemudian yang kedua, marketing 2.0. Pemasaran mulai fokus pada konsumen. Pada era ini segmentasinya itu jadi lebih jelas, interaksi dengan konsumen itu jadi sangat penting. Jadi supaya konsumen itu nggak pindah ke produk lain. Nah, pemasarannya contohnya nih, peluncuran komunitas online seperti komunitas lari yang sponsor lagi. Mulai marketing 3.0. Ini fokusnya adalah pada nilai yang lebih besar dari produk. Bagaimana produk itu bisa berdampak pada sosial dan lingkungan. Contohnya nih, kalau promosinya mereka itu mengkomunikasikan bahwa mereka berkomitmen untuk menggunakan bahan ramah lingkungan dalam sepatu mereka. Nah, selanjutnya yang terakhir, marketing 4.0. Era ini seperti peralihan dari pemasaran konvensional ke teknologi ya, seperti kecerdasan buatan dan data untuk memberikan pengalaman yang lebih personal pada konsumen. Contohnya seperti ini, nah ini menggunakan teknologi AI untuk menyarankan sepatu yang sesuai dengan preferensi data konsumen berdasarkan apa yang data-data itu yang bisa kita lakukan closing, case yang tinggal, nah ini pakai itu untuk menyesuaikan datanya dengan konsumen. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi perbedaan marketing 1.0 sampai 4.0. Semoga membantu. Dari penjelasan video tersebut, gimana perbedaan antara marketing 1.0 dengan marketing 2.0? Siapa bisa jawab? Kalau marketing 1.0 lebih berfokus kepada produk. Kalau marketing 2.0 lebih berfokus kepada pelanggan. Mohon videonya disimak kembali. Ini ada video kedua. Halo sahabat UMKM, bertemu lagi di channel kami Leader Media Teknologi. Pada video kali ini kami akan membahas tentang marketing evolution dan juga pengertian. Marketing dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara, dan perbuatan memasarkan suatu barang dagangan. Menurut Philip Kotler mendefinisikan marketing sebagai bentuk dan bisnis untuk mengeksplorasi, menciptakan, dan juga mendeliver sebuah nilai untuk memuaskan kebutuhan market pasar atau yang dibutuhkan. Selanjutnya perkembangan marketing mulai dari marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 sampai dengan 5.0. Marketing 1.0 didefinisikan sebagai pemasaran yang berorientasi pada produk atau produk juga, yang mana hal itu aplikasinya berada pada kondisi yang sangat baik, terlebih saat periode revolusi industri yang menjadi awal produksi itu sendiri besar. Jadi, produsen perlu mencoba membuat produk sebanyak-banyaknya dengan harapan pasar akan menyerapnya sendirinya, dan hampir tidak memberikan diferensiasi. Selanjutnya marketing 2.0. Era marketing 2.0 mulai berubah ketika Amerika mulai mengalami guncangan ekonomi. Saat itu muncul istilah marketing 2.0 yang menitik beratkan pada customer oriented. Pemicunya adalah tingkat persaingan yang kian tinggi. Sebab itu, era marketing 2.0 berfokus pada upaya memenuhi kebutuhan konsumen, lebih menjadi pilihan konsumen agar tidak berpaling ke merek lain. Selanjutnya pada era marketing 3.0, para marketer dituntut untuk menangkap anxiety atau kecemasan dan desire atau hasrat terpendam dari konsumen. Tidak hanya itu, perusahaan juga memperhatikan dampak yang dihasilkan oleh bisnisnya terhadap lingkungan dan juga komunitas sosial. Terdapat pun perubahan besar di era ini. Dua perubahan besar tersebut adalah tren menuju sesuatu yang lebih human atau manusiawi dan semakin horizontal. Selanjutnya marketing 4.0.
Ketik 1.0 merupakan era bagi pemasaran profesional. Landscape pemasaran pun banyak mengalami perubahan seiring semakin berkembangnya dunia digital hingga munculnya era baru atau yang disebut dengan marketing 4.0. Teknologi digital yang mengubah cara hidup manusia pun mengubah customer journey di dunia pemasaran. Jadi atau customer care. Selanjutnya marketing 5.0 atau teknologi identity. Jika era marketing 4.0 sebatas berbicara mengenai basic dari dunia digital, berbeda dengan marketing 5.0 akan mengenai teknologi yang jauh lebih dekat. Konsep utama dari marketing 5.0 adalah bagaimana manusia mencari teknologi yang tepat untuk membentuk pekerjaan mereka, khususnya dalam hal usaha. Sebagai contoh itu penerapan teknologi dan juga digital marketing. Nah, demikianlah pembahasan tentang marketing evolusi 1.0 sampai 5.0. Apabila ada pertanyaan atau ingin tahu lebih lanjut, bisa mengunjungi website kami di www.linearteknologi.com. Terima kasih. Setelah kalian memahami dua video yang ada di depan, tentunya kalian sudah mengetahui definisi daripada pemasaran marketing 1.0 sampai dengan marketing 5.0 dan apa saja ada di dalamnya, baik itu digital marketing dan lain sebagainya. Itu tentunya sudah disampaikan dalam video tersebut. Nah, tugas kita sekarang adalah diskusi kelompok, buatkan kelompok. Nah, kita duduk bagikan kelompok sekarang. Sudah ada kelompoknya masing-masing? Sudah duduk per kelompok? Sudah? Coba diperhatikan, ini ada LKPD. Nama kelas 10. Di LKPD ini kita kelas 10. Kemudian nama kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nama anggota ditulis. Semua anggota ditulis. Ceritakan pemasaran secara tradisional yang kalian ketahui berdasarkan tadi. Tuliskan, diskusi bersama kawan sekelompok. Setelah selesai, kita pecahkan masalah sama-sama melalui presentasi. Ya. Ini saya bagi. Mulai dikerjakan. Waktunya 10 menit. Setelah itu kita presentasi. Kalau ada yang kurang jelas ditanyakan. Yang tidak jelas ditanyakan bagaimana pengerjaannya.
kapasitasnya. Apa ada kendala saat pengerjaan? Ada kendala? Tidak? Apa sudah bisa kita presentasi? Belum? Sudah? Belum? Kalau belum dikerjakan. Muhammad Dhani silakan bergabung.
adalah sudah siap. Lanjut ke kawannya yang lain. Sudah sampai nomor berapa? Sambil menunggu kawannya selesai, itu tolong dilihat kembali yang sudah ditulis. Lima menit lagi kita presentasi. Lima menit lagi kita presentasi.
3 menit lagi. Didiskusikan dengan temannya. Saat kawannya presentasi mohon didengar karena di akhirnya nanti kita akan menarik kesimpulan dari pimpinan apa yang disampaikan oleh kawan. Kalian masing-masing nantinya harus bisa menarik kesimpulan. Oke, sudah kita presentasi sekarang. Yang lain didengar kawannya presentasi. Kalau kira-kira ada pertanyaan, tanya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan hasil akan pemasaran secara tradisional yang menurut kelompok kami, pemasaran tradisional adalah strategi pemasaran yang dilakukan tanpa menggunakan media digital. Ini mencakup berbagai proyek pemasaran yang dipegang pada sebelum seperti dan cetak, dan televisi, dan radio, dan marketing. Ada yang mau ditanyakan? Jadi menurut pendapat kelompok 1, pemasaran tradisional adalah segala aktivitas memasarkan barang ataupun produk tanpa mengenal yang namanya digital. Itu dinamakan dengan pemasaran tradisional. Walaupun ada yang namanya promosi, tapi lewat media cetak, ada televisi, ada radio, tapi televisi dan radio itu tidak termasuk ke dalam digital. Makanya dikenal dengan pemasaran tradisional itu di era pemasaran 1.0. Clear? Ada yang ditanyakan? Karena kita kelompoknya ada 4, satu kelompok hanya satu giliran dapat masing-masing. Sudah? Ada yang ditanyakan? Tidak? Dihitung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat kelompok ini
silakan. Silakan. Di bawah bahannya. Yang lain didengar apa yang disampaikan oleh kawannya. Nanti di akhir kita akan tarik kesimpulan. Jangan nanti udah presentasi kesimpulan apa intisari dari pembelajaran hari ini tidak tahu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perbedaan pemasaran era 1.0 dan 2.0. Perbedaan pemasaran era 1.0 dan 2.0 terletak pada fokus utamanya. Pemasaran 1.0 berfokus pada produk, sedangkan pemasaran 2.0 berfokus pada pelanggan atau kebutuhan konsumen. Ada yang mau ditanyakan? Sesuai dengan apa yang kita saksikan sama-sama di video, bahwa perbedaan antara marketing 1.0 itu dia lebih berfokus kepada produk. Benar yang dikatakan oleh Sidney, kalau pemasaran 2.0 itu lebih berorientasi kepada pelanggan. Kalau 1.0 itu produk, kalau 2.0 itu lebih ke pelanggan. Sudah jelas? Sudah? Ada yang masih bingung? Clear? Oke. Silakan begitu. Kalau sudah? Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kita bertanya kawan-kawan. Untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 kelompok mana yang bersedia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan beberapa yang berbelanja masyarakat dan Sudah? Kelompok berapa? Kelompok 3 tadi mempresentasi mereka hasil diskusi mereka tentang pernahkah kalian berbelanja online? Jawaban dari mereka pernah, bahkan sering mereka berbelanja online. Jika pernah, bagaimana prosesnya? Nah, mereka menjawab tadi. Mereka lebih familiar di Shopee. E-komersialnya adalah Shopee. Cara berbelanjanya pertama buka akun Shopee kalau menurut mereka. Pertama buka akun Shopee, kemudian cari barang yang mau dibeli, pilih ukuran, pilih variasi, kemudian check out, masukkan ke keranjang, check out, bayar. Seminggu kemudian baru datang barang. Itu menurut mereka. Kalau menurut kalian ada yang berbeda, tanyakan. Kalau nggak di check out gimana? Ayo gimana? Kalau barangnya udah dimasukkan dalam keranjang nggak di check out gimana? Nggak bisa. Kata mereka nggak bisa. Kenapa? Ya kalau kita belum bayar, mana mungkin barangnya dikirim? Ada yang lain mau ditanyakan? Nggak? Kalau tidak, silakan begitu. Jadi
lagi. Soalnya berapa? Soalnya tinggal 2. Nah, silakan maju yang belum. Sekalian terus dijawab 2 soal. Ini kelompok yang terakhir, habis itu kita jawab post test. Ada post testnya saya. Nanti post testnya dijawab bukan lagi per kelompok, tapi personal, satu-satu orang. Ada pilihan ganda, tinggal disilang. Ada essay yang 2, tinggal dijawab. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 4 mengilustrasikan perkembangan kerjasama ini. Tuliskan kelebihan dan kekurangan belanja secara online dan offline yang perlu diketahui. Menurut pendapat kami, kelebihan belanja online adalah 1. Diskon, 2. Bisa COD, biaya diangkat, 3. Banyak pilihan warna dan masih banyak kelebihan lainnya, sementara kekurangannya diantaranya 1. Tidak sesuai harapan, 2. Tidak ada unsur penipuan dan lainnya. Sudah. Coba diulang sekali lagi. Kelebihannya. Dan masih banyak kelebihan lainnya, sementara kekurangannya diantaranya 1. Tidak sesuai harapan, 2. Dan ada unsur penipuan dan lainnya. Kalau menurut mereka berbelanja online itu ada 2 kekurangan. Pertama, ada unsur penipuan. Kedua, Tidak sesuai harapan. tidak sesuai harapan. Ada yang menambah? Coba pikir, ada yang menambah? Tidak sesuai harapan, ada unsur penipuan. Apa lagi? Gimana? Berbeda dengan apa yang kita pesan, tidak sesuai dengan harapan. Yang satu lagi, tidak tepat waktu. Ada kurir yang tidak tepat waktu. Padahal kesalahannya bukan lagi di e-komersialnya. E-komersialnya sudah mengirimkan barang, kurirnya ya tidak tepat. Untuk nomor berapa lagi belum? Silakan di cover terus. Jika kalian seorang pengacara yang ingin membuat kalian secara online, menurut kalian apa saja yang harus kalian lakukan sehingga produk kalian dijual? Jawab. Menurut kami, kalau suatu hari kami seorang pengusaha, kami akan memproduksikan produk yang berkualitas dan menjualnya kepada konsumen. Dan hal yang penting adalah mempromosikan supaya produk kita laku terjual. Jika kalian seorang pengusaha yang ingin menjual suatu produk secara online, menurut kalian apa saja yang harus kalian lakukan sehingga produk kalian itu terjual? Ini coba bayangkan, kalian ini jadi seorang entrepreneur, jadi seorang owner, pengusaha, pemilik perusahaan, ada produk yang kalian produksikan. Mau buat apa? Gimana cara produksikannya? Gimana cara jualnya? Nah, menurut mereka, jika mereka jadi seorang pengusaha, pemilik suatu perusahaan, mereka akan mempromosikannya, giat-giat mempromosikannya, baik di Instagram, baikkah di WhatsApp, baikkah di TikTok. Tapi jangan hanya promosi sementara kualitasnya tidak ada. Baru jadi owner yang berhasil, entrepreneur yang berhasil, pengusaha yang sukses jika produk yang kita produksikan kualitasnya bagus dan diiringi dengan promosi, maka kita akan meraih keuntungan. Sudah?
Ada yang mau bicara? Itu menurut pendapat. Ada yang mau nambah? Boleh, silakan. Tidak, sebelum kita tutup. Tidak, ada yang mau nambah? Kalau tidak, silakan ditutup. Ya, silakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nah, tadi kita sudah jawab beberapa pertanyaan dari hasil diskusi kelompok. Nantinya diharapkan kepada siswa supaya bisa menarik kesimpulan apa yang kita belajar tadi, baik itu marketing 1.0 ataupun 2.0, 3.0, 4.0 sampai ke 5.0. Setidaknya kalian tahu definisinya. Bagaimana metode promosinya apa saja. Sekarang kita masuk dalam asesmen. Artinya ada penilaian seperti saya katakan tadi, ada pilihan ganda. Saya mau lihat sejauh mana pembelajaran hari ini kalian kuasai. Ini jawabnya dituliskan nama di atas, dijawabkan 1 sampai 5 pilihan ganda yang ada isinya. Dijawab satu orang satu, bukanlah dijawab. Ada yang belum lepas? Silakan dijawab. Waktunya 5 menit. Ini sekalian dijawab dengan lembar verifikasi.
dengan pertanyaan yang ada di lembar refleksi. Misalkan ada pertanyaan, apakah materi yang disampaikan guru sudah relevan dengan topik pembelajaran? Kalau sudah relevan, buat sudah relevan. Sudah dijawab post-testnya, biar kita kumpulkan. Lima menit lagi. 10 menit lagi. Siap? Kita tunggu 10 menit. Dibaca soalnya baik-baik, karena itu adalah penilaian. Atau sudah kurang semangat, kita ice breaking dulu. Bangun, ayo bangun, bangun, kita ice breaking. Bangun semua, bangun, ayo cepat bangun. Letakkan tangannya semua. Letakkan tangannya. Tahu semut? Tahu semut? Ukurannya ke? Kalau gajah? Kalau saya katakan semut kecil, gajah besar, lengkap dengan gerakannya. Oke? Harap fokus, harap fokus. Nanti saya bilang kebalikan, semut besar, gajah kecil. Oke, 1, 2, 3. Semut kecil, gajah besar. Semut kecil, gajah besar. Kebalikan semut, semut besar, gajah kecil. Semut besar, gajah kecil. Kebalikan gajah, gajah kecil. Semut besar, gajah kecil. Semut besar. Silakan duduk kembali. Silakan kembali. Ini dilarang mencontek. Buat sendiri.
Sudah? Kalau sudah dikumpulkan, kalau sudah dikumpulkan, sekalian dengan lembar refleksi. Di prosesnya juga muncul, lembar refleksinya muncul. Ini sudah. Kalau sudah, lihat ini Pak, apa yang dapat disimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa bisa tarik kesimpulan? Silakan. Oke. Pemasaran sangatlah penting bagi suatu perusahaan, karena jika pemasarannya bagus, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan profit ataupun keuntungan yang maksimal. Satu, yang lain ada yang bisa tambah? Silakan. Pemasaran 2.0, pemasaran 2.0 itu lebih berfokus kepada pelanggan. Sementara pemasaran 1.0 lebih berfokus kepada produk. Mereka beranggapan dan berasumsi bahwa semakin bagusnya kualitas suatu produk, maka pelanggan akan loyal, akan setia terhadap produk tersebut. Itu zaman. Kalau sekarang tanpa dimediasi oleh promosi, maka pemasaran seperti 1.0 itu akan ada. Jadi pemasaran baru berhasil itu jika dibarengi dengan digital marketing.
Ini refleksi kita sudah. Untuk pembelajaran berikutnya, untuk pembelajaran hari ini mohon dikuasai. Pembelajaran berikutnya kita akan lebih mendalam mempelajari yang namanya strategi pemasaran. Kita akan belajar tentang strategi pemasaran. Apa itu strategi pemasaran? Apa saja yang ada di dalamnya? Bagaimana kita melakukan strategi pemasaran supaya berhasil? Nanti akan kita sampaikan di pertemuan. Saya berharap kepada kalian supaya belajarnya fokus seperti hari ini. Luar biasa belajarnya fokus, karena dengan fokus kita akan bisa, dengan bisa kita akan memperoleh ilmu, dan dengan ada ilmu kita akan bisa menggapai cita-cita. Dan sebelum saya keluar, saya akan meminta kesediaan daripada ketua kelas untuk berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberi kemudahan, diberi kelancaran, diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk berdoa. Menuntut ilmu supaya kita dibukakan pintu untuk mendapatkan ilmu yang berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.